Saya tidak bisa ceramah ini Pak. Ini kebetulan Ustadz kita ini mengangkat derajatnya saja. Sebenarnya saya ini bukan tukang ceramah, tukang uka-uka. Barangkali kenal Ujang Mustami, ya itu kayak saya. Ahmad ya segap. Nah kebetulan terima kasih banyak pada pimpinan majelis, Pak Ustadz dan yang tuan rumah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang berkenan menyambut saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap insan yang bernyawa di hadapan Allah adalah milik Allah. Adapun kita ini hablum minan nas, saling menghargai sifat Allah, nur nikmat Allah. Setiap insan yang bernyawa itu Allah yang punya. Adapun corak wajah, kulit tubuhnya, tinggi badannya, itu hanyalah belasteran antara kasih dan sayang antara wali walidain, bapak dan ibu kita. Syukurilah wali walidain itu, insya Allah Anda akan mendapatkan naungan di bawah junjungan Anda, kekasih Anda, anutan Anda fid dunya wal akhirah, rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dihadirkan di muka bumi ini rahmatan lil alamin. Syukurilah, nikmatilah dari sulbi ke sulbi, sulbi ke sulbi, dan ucapkanlah terima kasih yang mana ibu kita telah melahirkan kita, yang saat ini mau diterima enggak terima itulah wajah-wajah Anda. Makanya Allah mengatakan ridho Allah ridho wali walidain. Jadi tidak akan terlepas. Adapun junjungan kita Rasulullah kita, insya Allah dia sudah menghadap kepada Allah. Sebelum dia menghadap pun, waktu dia bersama makhluknya yang nama manusia, dia udah mohon kepada Allah, ummati, ummati, ummati. Tergantung kepada kitanya, apakah kita mau berhadapan dengan beliau, manusia pilihan Allah, manusia kekasih Allah, yang dunia ini dan seisinya hanya nama dia yang ada dalamnya. Bagi orang, maaf, yang belum memahami dari mana asal muasal dia hidup, dia masih belum semerbak cahaya imannya, dia belum mengetahui dari mana datangnya, makanya dia tidak memahami nabinya, bahkan tidak memahami wali-wali walidainnya. Saat ini kita dengar bukankan orang yang non agama Islam, bahkan di agama Islam itu sendiri lupa dia itu dari mana asalnya. Dia tahu asalnya dari tanah saja, padahal tanah itu asalnya Allah ciptakan khusus buat Adam. Kalau kita ini dari apa? Dari mana Pak? Maaf, dari air mani yang tumpahkan kepada rahim seorang perempuan. Maaf, agak jorok. Hargailah air mani itu tersebut. Maaf, air mani itulah yang akan menyambungkan sampai ke orang tua Anda. Jadi kami ini malu rasanya, saya ini malu sebenarnya di hadapan kalimat Allah seperti ini, guru-guru kami ini. Kami malu rasanya Pak, bukan hanya kepada Allah, kepada junjungan kami, rahmatan lil alamin. Kalau kami berbuat salah, tolong tegurlah. Maaf, bukan kualat, bukan tidak patuh. Kalau kami nggak ada yang negurin, di mananya salahnya kami? Kalau Anda hanya tahu darahnya kami, tolong juga hargai kalau kami ada kesalahan. Karena kesalahan itu hanyalah perilaku manusia yang lalai kepada Allah. Orang sekarang ini maaf, banyak bisikan katanya, makhluk gaibnya sudah banyak yang bisikin-bisikin, padahal bersumber dari orang itu tersebut. Kalau Allah menciptakan iblis itu boleh masuk ke dalam badan kita ini, kemungkinan kita nggak mampu hidup saat ini. Iblis dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai saat ini tak pernah mati. Dia kawin dan ilmunya Masya Allah tidak mampu kita menandinginya, karena dia dari api, cahaya, dari sinarnya asap. Bagaimana dia masuk ke dalam kita ini? Tapi manusia sempurna, asap pun dia makan lewat rokok. Tapi ya kan Pak? Tadi saya mau ngomong apa Pak? Saya ini asal ngomong nih Pak. Gak teratur saya ngomong nih Pak. Ya
cukup kita ngomongkan masalah sumber kita aja, wali walidain. Jadi Pak, adapun yang Ustadz karikan kita ini Ratib Haddad, kalau Anda membaca ini, nukilan-nukilan ini, kalau Anda tidak muhabbah kepada diri Anda, kepada wali walidain, kepada guru-guru Anda, kepada Nabi wa tabi, Anda lama responnya ke dalam kolbu Anda itu, responnya lama. Hati kita ini kolbu yang paling dalam itu apabila sinarnya semerbak seperti watt yang paling pol, barangkali 100 watt bola lampu itu. Nah, kita cepat tancapnya apabila kita mensyukuri orang-orang yang telah melahirkan kita. Karena kita tidak tahu mereka yang sudah wafat itu, orang tua kita itu ada yang berkaromah, ilmu auliyanya pandai, paham. Nah, generasi berikutnya karena cara bikinnya nggak pandai, agak tumpul. Jadi doanya lama, hanya yang masuk cuma akalnya. Kapan doa saya ini bisa diterima? Kok musibah saja yang nerima saya ini? Saya minta kaya kok jadi miskin. Saya minta istri yang soleha, istrinya nggak soleha. Minta anak yang soleh, tapi nggak jadi juga. Kenapa? Apakah Allah nggak sayang kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi min zalik. Jangan. Allah itu maha sempurna sifat. Kalau Allah tidak sempurna sifatnya, tidak ada asmaul husna itu, pasti ada namanya Allah maha pemuji dan Allah maha jelek. Allah tidak ada sempurna sifat Allah. Hanya kitanya hamba Allah dilahirkan tidak memahami. Maaf dari saya ini, sama saya Syarif Mujtaba bin Hasim bin Syakran bin Umar bin Abu Bakar Masyhur bin Bakar al-Ashran, terus sampai ke atas Rasulullah SAW. Kami ini derajat tingkat yang ke-40. Dimanapun kebanyakan di zaman sekarang tinggal 40 ke 41. Kalaupun dia ada 35, kemungkinan dia udah kentayangan ya teman. Iya, apalagi sekarang ini coba buka YouTube, cicitnya Rasulullah lahir dari mananya itu? Dari mana? Kalau dia baru lahir sekarang, baru umurnya 8 tahun, kok bilang cicit? Kami ini mau yang Asyakran, Asyahab, Al-Qadri, Al-Haddad, semua Al-Kasiri, semuanya itu ke-40 saat ini. Kalaupun terjadi 39 itu kemungkinan anaknya lahir cuma satu, ya 39. Kalau dia sampai ke sekarang ini, ya mengaku ke generasi ke-10 itu umurnya berapa? Hah? Kami juga bingung sendiri itu. Iya, karena nenek moyang kami ini yang umur 100 itu pilihan. Itu pun beliau ini sudah lalai, tidak paham lagi akan dunia ini. Kemungkinan akal mereka tuh sudah ke alam barzah. Dia tuh cuman wujudnya aja di muka bumi ini. Bisa kita lihat dari majdub itu. Ya, yang majdub ini, maaf Pak ya, majdub ini orang yang sudah diangkat oleh Allah. Jadi jangan dituhankan dan jangan minta doa kepada dia, karena dia orangnya fana. Dia asal ngomong. Karena dia tidak kayak kita ini suka jengkol juga petai. Enggak, dia udah enggak lagi. Apalagi nafsu punya kawin lagi istri sampai 4. Enggak ada di otak dia. Enggak ada di hawa nafsunya. Jadi mohon ketemu orang majdub cukup muhabbah saja. Dari kulbu ke kulbu. Maaf, ada sedikit PR buat bapak-bapak yang berumah tangga. Kalau menegur istri, juga istri menegur suami, juga bapak ibu menegur anak. Cobalah kembalikan kepada bapak dan ibu bikin anak. Ada nggak sambil marah-marah bikin anak? Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada kan? Dengan lemah lembut belayan kasih sayang kan? Mengapa kok nyambung getar dari ujung atas rambut sampai ujung kaki, getar dan jadinya anak? Produksi kalian semua yang produksinya Allah hanya memberikan roh supaya Allah maha sempurna sifat menciptakan makhluknya. Jadi kita bukan lagi dari tanah, dari air mani, adamiyah, tapi kembalikan juga ke akhirnya. Ya kan? Gimana Pak? Mohon maaf ya. Nah, jadi tadi cara negurnya. Jangan dulukan mulut, jangan dulukan tasawuf emosionalnya, gunakan kolbunya. Dengan kasih sayang, jangan ngomong kepada bininya, cukup ngomong kepada Allah yang punya roh bininya. Di dalam badannya itu ada roh, kolbu, di dalam kolbu itu ada roh yang kita tidak tahu seperti apa, yang tahu cuma rasa. Mengapa saya bilang rasa?
Bikin anak pakai rasa nggak? Ya, ya begitulah. Jadi saya nggak bisa gambarkan terus seperti apa. Kalau bisa berarti saya ini dhaif, manusia bohong. Hanya rasa. Rasa ini bisa muhabbah, bisa cinta, bisa lembut, bisa marah. Mengapa hak Allah itu marah itu dipakai? Yang marah itu sifatnya Allah, jangan dipakai. Kalau kita pakai kebablasan, melebihi Allah jadinya, melebihi manusia yang lainnya, yaitu zalim. Lupa akan hablum minan nas. Hargailah setiap insan yang bernyawa, karena ada Allah hidup di dalamnya. Maaf Pak, bisa ngerti nggak? Saya asal ngomong nih Pak. Panjang nggak pendek nih tadi? Saya kalau ngomong tuh asal ngomong karena datang sendiri, jadi sampai pagi juga tahan saya Pak. Tapi ujung-ujungnya nggak tahu saya kemana arahnya. Ya, nah. Jadi kalau hati kita ini lembut Pak, insya Allah sinyal yang namanya ratib hadar, ratib syakran atau yasin, apa saja mu'al berzanji, semuanya akan masuk di dalam akidah Bapak, tasawuf Bapak, fikih Bapak. Dia akan mengeluarkan semerbak keluar. Jangan yang dari luar ke dalam. Terbalik, akhirnya otak kita yang berakal-akalan mengandai-andailah, akhirnya bisikan-bisikan gaib pun dianggapnya Tuhan, bisik-bisikan gaib pun dianggapnya malaikat, padahal kita ini orang dhaif. Jangankan bisikan kepala malaikat, bisikan orang tua aja kita nggak tahu, ya kan? Maaf ya. Nah makanya jadi kembali lagi, orang tua kita tuh punya karomah. Jangan buruk sangka, berbaik sangka, karena Bapak sekarang ini sudah duduk bersama-sama kita, udah etikat niat membaca ratib hadat. Oh, berarti nenek moyang saya cinta akan Rasulnya, cinta akan Allahnya. Tarik itu Pak, tarik di dalam kalbu kita. Guru kita membaca, karomahnya belum tentu guru kita yang dapat, bisa dapat dari Bapak semua. Karena kita ini diangkat derajat oleh Allah dari sisi manapun, dari kalangan manapun. Maaf, walaupun saya habaib sekalipun, kalau saya lalai, kalau saya menghina, kalau saya tidak mensyukuri, percuma titel cucunya Rasulullah. Karena di depan Allah itu amalnya, ya kan? Iya. Tinggal perkara dalam kubur apa Pak? Adakah cucu Rasulullah? Enggak kan? Amal jariah, ilmu yang fat, doa anak yang soleh. Ingat Pak, kembalikan anak kita mau jadikan apa. Mereka itu punya karakter, punya gen dua, antara kasih sayang bapak dan ibu jadi satu, berarti mereka dua gen. Kita harus paham kemana arah dia. Jangan gunakan akal kita, gunakanlah kolbu kita. Angkat tangan tengah malam, panggil. Bagaimana kita memanggil? Kelimak birahi yang nikmat itu kepada Allah. Panggillah itu, insya Allah semua doa akan dikabulkan. Pak, Bu, maaf, kami juga cari rezeki di muka bumi ini, tapi kami pun sama, berusaha dan berdoa. Kami berusaha siang hari malam ikhtiar, namun tidak bakal yang kaya-kaya para habaib. Kalaupun kaya, luar biasa dia menembus kepada Allah tuh. Ibaratnya tuh dia menjolok kepada Allah tiang hari malam. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta. Rasulullah doanya nggak, hai ya ahlul bait keturunanku, ku kasih kau kaya sampai yaumil kiamah. Nggak ada. Yang dititipkan apa yang ada? 63 tahun meninggal. Mana ada? Nggak ada. Miskin sebenarnya kalau harta ya. Kalau ilmu ya itulah, makanya dari silsilah keturunan nasabnya menyambung. Itulah kehebatan junjungan kita Rasulullah SAW, supaya tidak ada meninggalkan dunia ini tidak ada pasaknya. Ibaratnya orang kering gerontang, dialah yang menyiramnya. Adapun fitnahan, cacian, mati, di mana musibah mati yang tidak mengenakan, barangkali kita lihat kepalanya putus para habaib. Jangan Pak kira itu putus tuh dia punya matinya nggak enak, sagang salah. Bisa jadi mati yang seperti itu mati yang Allah angkat derajatnya surga Firdaus tempatnya. Contohnya siapa? Sayyidina Husain di Karbala, matinya kepalanya di mana, kakinya di mana, badannya di mana, habis 172 orang itu. Ali Akbar, Ali Asghar, tidak ada yang tak terpotong. Cicitnya Rasulullah SAW. Dan untuk apa mereka mati seperti itu? Supaya manusia-manusia yang saat ini dimasukkan ke tempat yang paling enak. Tapi
Tapi sekarang fitnahnya Masya Allah, habaib orang pendatang, habaib itu merusak akidah orang. Habaib kalau merusak, kami doa apa kalau boleh kami tak mati. Kenapa? Maaf, malu kami tidak bisa membimbing makhluk-makhluk yang lain. Malu kami tidak bisa mendoakan mereka. Malu kami tidak memberi syafaat kepada mereka. Bahkan yang terakhir atas izin Allah Imam Mahdi itu terakhir. Kalau Imam Mahdi sudah ada diambil oleh Allah, kita la haula wala quwata illa billah di alam barzah tempatnya. Nah, ada sedikit yang terakhir supaya nggak lama-lama, saya kalau udah mulai ngaco Pak, ngomongnya panjang. Ihdinas siratal mustaqim yang kata kita bicarakan untuk menembus ke dalamnya Pak. Bapak jangan bayangkan Pak, yang Bapak bayangkan dalam dunia ini, kalau selamat dunia Bapak, ihdinas siratal mustaqim itu tidak ada. Karena apa? Bapak pergi seperti kilat aja. Karena ihdinas siratal mustaqim mendapatkannya dari dunia. Kalau dunianya selamat, ihdinas siratal mustaqim itu tidak ada. Ya bagaimana saya bilang tidak ada? Pak, jangan dibayangkan Allah itu menghakim setiap insan di alam barzah. Berapa lama selesainya Allah menghakimi setiap makhluk? Allah tidak pernah menghakimi, yang menghakimi anda sendiri. Kenapa? Mulut dikunci, tangan ngomong, kaki ngomong, telinga bicara di hadapan Allah. Sudah saya ngomong, udah dia mengaku, dia mikir sendiri berapa jumlah dosanya, berapa jumlah pahalanya, kakinya jalan sendiri ke surga atau ke neraka. Jadi jangan bayangkan Allah yang menghakimin Pak. Jadi Anda akan lama untuk berzikir, Anda akan lama untuk istighfar. Anda akan lalai kebodohan diri ini. Mau dikemanain di akhiratnya? Jangan tunggu ceramah terus. Hari ini masuk, besok keluar Pak. Hari ini ingat, besok sudah hilang Pak. Apalagi uang lagi banyak, makmur Pak semuanya, tapi sudah nggak ada, mulai Pak pikirannya pusing. Tambah bini marah, entah kemana perginya. Mohon maaf Pak ya, saya nggak banyak-banyak nih. Bagaimana? Cukup lah ya? Cukup sampai situ aja. Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Dan saya minta maaf atas kelancangan saya berbicara. Ini datangnya dari kelalaian dan kebodohan saya. Saya tidak punya ilmu. Yang punya ilmu orang-orang yang pandai berilmu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma fa'na ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma fa'na ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Fasuyun fahimah taliba wasadaida wa zahara biha wa abatan min baina hasah wa min baina muslimin amatan ini kan taluha. Allahumma antal manan bari'us samawati wal ardu jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Habib Mujtaba bin Syihab. Ini keluarga Rasulullah itu memang di mana-mana Pak tawadhu. Kalau tidak dipaksa nggak mau ngomong. Ini jadi masalah ya bagi kita kan.